Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil ummah kasifil hummah asyafi yaumal qiyamah. Amma ba'da. Yang terhormat, yang saya hormati guru kita bersama Mudirul Ma'had Kolong Langit Al-Mahrusiyah Falahul Munziyah Al-Ustadz Ahmad Mustafa Warkah. Semoga beliau senantiasa diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, bisa mengajar kita semua, sehingga kita semua dapat ilmu yang manfaat barokah fitini wa dunya wal akhirah. Yang terhormat, yang saya hormati jajaran kepengurusan pesantren Kolong Langit, juga para asatidz yang hadir di majelis ini, para santri, mudah-mudahan kita semua senantiasa diridhoi oleh Allah, dikumpulkan di dunia, dikumpulkan di akhirat di dalam ridhonya, bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala diniyat wa ala niyatin sholihah wa ala manawa bisalafuna sholihun ajarukumullah. Al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sunnilah musannifatul kitab Ibnu Athaillah Sekandari wa Mansakh Imam Sarqawi wa usulihima wa furihima wa min ahli silsilatahima wa jami masahima ilal muntaha qaddasallahu sirrahum wa nawwara tariqahum wa yulid darajatihim wa adalana min barakati wa amtir alaina ghaiza karamatin fid dharaini. Syaulillahi lahumul Fatihah. Nasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila jami masakhina masakhin ustadina sanila jami asatadina ladina lamuna ilman nafi fi sigorina wa kibarina. Summa ila sa Muhammad al-Mangkalan sa Muhammad Sirajul Arif saya Arif Sa'fuddin wa li arwahi abaina wa ummatina wa jaddatina wa jaddatina wa amina wa amatina wa khalina wa kholatina wa iwanina wa akhwatina khususan abawaiman fi hadal majlis ala yamin wal amwat wali sifaim wali salamatihim wali salamati dirihim wa dunya wa akrahum qaddasallahu sirrahum wa nawwara tariqahum wa yulid darajatihim wa adalaina min barakatihim wa amtir alaina ghaiza karamatin fid dharaini. Syaulillahi lahumul Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumailah arwahi anfusina wa zawjatina wa auladina wa banatina wa iyalina wa qarabatina wa jami' ashabil huquqi alaina wa jami' wanina fil wa jumlatin yang fi guna awala wa anfusam fi jihadina wa fi hadal mahad wa li sifaihim wa li salamatihim wa li salamati dinihim wa dunya wa akhrahum. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع رجال الغائب وأرواح المقدسة الألوية والسفلية الطيبات. ثم إلى ركباء ونكباء ونجباء وأبدال وأوتاد وأغوص وكتب أغيثنا بغوثة وانظر إلينا بنظرة واحضر لقضاء جميع حوائجنا وحوائج تلاميذنا خصوصا من استمع في هذا المجلس بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سألله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لوالدي ولمساكين ولأصحاب الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin wa ilaman ka ilamil malaikatikal muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Fahamna Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilman fasakharna ma Dawud al-jibala sabihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Qala al-musannifur rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amatana bi barakati fit daraini amin. Syu'aul basyirati yushhiduka qurbahu minka wa ainul basyirati yushhiduka adama kali wujudih wa haqqul basyirati yushhiduka wujudahu la adamaka wala wujudaka. Syu'aul basyirati, adapun sinar penglihatan hati itu yushiduka, memberikan kesaksian kepadamu atau menyaksikan, boleh langsung menyaksikan kepadamu qurbahu akan dekatnya Allah minka darimu. Wa ainul basyirati, dan mata hati itu yushiduka, menyaksikan apa ainul basyirah kepadamu. Adamaka akan tiadamu, liwujudi karena wujud Allah. Wa haqqul basyirati, dan hakikat mata hati atau hakikat penglihatan hati, hakikat penglihatan hati itu yushiduka, menyaksikan apa hakul basirah kepadamu, wujudahu akan wujudnya Allah, la adamaka bukan
ketiadaanmu, wala wujudaka dan tidak wujudmu. Qauluhu syu'aul basyirah. Wa yu'abbaru diungkapkan. Apa anhu? Naibul fa'il berupa jar majrur. Itu enggak usah dimaknani anu dari. Apa anhu syu'aul basyirah? Hanya hitungan jahitan. Binuril akli dengan cahaya akal. Wabi ilmil yakini dan ilmu yakin. Itu yusiduka menyaksikan apa su'aul basyirah ka kepadamu. Kurbau akan dekatnya Allah minka darimu. Wa ainul basyirati bermula mata penglihatan hati. Wa yu'abbaru dan diungkapkan apa anu ainul basyirah. Binuril ilmi dengan cahaya ilmu. Wa bi ainil yakini dan mata keyakinan. Atau ainul yakin. Itu yusiduka menyaksikan apa ainul basirah ka kepadamu. Ada maka akan tiadamu. Liwujudi karena wujudnya Allah. Wa yu'abbaru dan diungkapkan. Apa anhu? Ainul basirah binul haqi dengan cahaya hak, wa bihaqil yakini dan dengan hakul yakin. Itu mestinya itu mestinya itu setelah kurung itu. Setelah kurung itu wa yu'abbiru anu binul haq wa bihaqil yakin. Terus mestinya. Tadi tak pindahin, lupa itunya enggak dipindah sekalian. Wa haqul basirati bermula haknya basirah atau hakikatnya basirah. Itu yusiduka menyaksikan apa hakul basirah wujudahu akan wujudnya Allah. La ada maka tidak ketiadaanmu, wala wujudaka dan tidak wujudmu. Nah, baru wayu abaru dan diungkapkan apa anhu hakul basirah binuril haqi dengan nuril haq wa bihaqil yakin dan dengan hakil yakin. Walhasilu bermula kesimpulannya. Adapun kesimpulannya, ada biasanya bermula. Walhasilu adapun kesimpulannya itu anasalika sesungguhnya orang yang suluk. Apa? Bahwasanya ya udah. Walhasilu bahwasanya gitu. Walhasilu bahwasanya kesimpulannya banyak nyanya. Mubtada itu ada yang memberi makna bermula karena permulaan kata. Yang kedua adapun. Adapun itu nanti ketemu sama amma kan. Iya. Iya ketemu sama amma itu adapun juga misalnya. Maka kalau pesantren Asidikiyah Darul Rahman pakainya mubtada itu bermula. Kalau di sini bahwasanya. Nah bahwasanya itu biasanya pakai yang anna. Sesungguhnya ya nggak apa-apa udah, yang penting bisa dipahami aja.
Walhasilu bahwasanya kesimpulannya. Kenapa nih? Walhasilu adapun kesimpulannya. Ini adapun ya. Ya berarti paham. Pokoknya kalau saya ngomong adapun berarti mubtada, bermula mubtada, bahwasanya mubtada. Pakai 3 bahasa. 3 sinonim. Anasalika, itu anasalika sesungguhnya orang yang suluk. Apa suluk? Menempuh perjalanan menuju kepada Allah. Itu yahtifu bersuara. Hatif itu suara tanpa rupa, telepon itu termasuk hatif. Itu yahtifu bersuara ala qalbi atas hatinya Salik. Apa anwarun beberapa cahaya ilahiyatun yang bangsa Tuhan. Bukan bangsa ketuhanan tapi bangsa Tuhan. Kalau ketuhanan nggak ngomong bangsa. Anwarul ilahiyatun, cahaya-cahaya ketuhanan. Tapi biar paham, pakai bangsa. Nisbat aja. Baru diungkapkan. Apa anhu? Hakul basirah. Apa anhu hakul basirah? Bihadil ibarati dengan beberapa ungkapan-ungkapan ini. Wayat tarotabu dan tartib. Apa hakul basirah? Enggak ya. Itu belakang filenya. Wayat tarotabu dan tartib ala kulli wahidin atas tiap-tiap yang satu. Apa samarotun beberapa buah. Kesananya pakai mudzakkar ya biarin aja samaratun manas. Gak usah. Kenapa enggak watatarotabu gitu. Ya biarin aja apa adanya gitu. Berarti pakai mudzakkar maknawi maknanya. Wa fawaidu dan beberapa faidah. Kalau berkata siapa ba'dum sebagian ulama ahli ma'rifat. Wala yablughu dan tidak bisa sampai siapa abdu hamba hakikata tawaddu'i akan hakikatnya tawaddu' illa in dalam aninuril musyahadati kecuali ketika berkilaunya cahaya musyahadah atau penyaksian fi qalbi di dalam hatinya. Fa inda dzalika maka ketika yang demikian itu lam aninuril bas musyahadah tadubu hancur apa nafsu-nafsu. Watan tabi'u dan tertancap atau tertanam. Apalagi bahasa lainnya, terstempel. Ada juga yang tantabi maknanya terwatakkan, tabiat. Atau berbeda ya, watan tabi'u dan menjadi tabiat. Apa nafsu lil haqi kepada Allah wal khalqi dan kepada makhluk. Bimahwi asariyah dengan bimahwi ya bukan bimahwi ya. Bimahwi asariyah dengan menghapus
atau dengan terhapusnya beberapa pengaruhnya nafsu. Bimahwi asariyah dengan terhapusnya beberapa pengaruhnya nafsu. Wasukuni wahjiyah dan diamnya gejolaknya nafsu. Wahubariyah dan debunya nafsu. Wabayana dan telah menjelaskan siapa al-musonifu musonif. Analadzi akan sesungguhnya perkara. Itu jadi maf'ul bih. Jumlahnya ana. Ana lagi akan sesungguhnya perkara. Yang kasifu yang terbuka apa ladzi? Binuri dengan cahaya al-awali yang pertama. Itu qurbullahi dekatnya Allah min kadarimu. Wasamratu dzalika. Bahwasanya buahnya yang demikian itu inkisaf binuril awal, diambil masdarnya yang kasifu, diambil anbarnya namanya inkisaf. Inkasafa yang kasifu inkisafan. Wa natijatu dan natijahnya. Natijah termasuk ya buahnya juga. Itu muraqabatuhu. Muraqabah Allah Ta'ala. Muraqabah itu pengintaian atau pengawasannya Allah Ta'ala. Wal istihya'u dan merasa malu minu darinya Allah. Hatta la yaraka khaisunahaka. Hatta la yaraka sehingga tidak melihat siapa Allah kepadamu. Khaisunaha ketika melarang siapa Allah kepadamu. Wala yufkiduka dan tidak kehilangan siapa Allah kepadamu. Haitsu amaraka sekiranya memerintah siapa Allah kepadamu. Waladhi bahwasanya perkara yang kasifu yang terbuka apa ladhi. Bisa ini dengan yang kedua. Itu ada miatu kulli maujudin. Tidak adanya tiap-tiap yang maujud. Fi wujudil haqi di dalam wujudnya Allah Ta'ala. Fayazadu maka menyaksikan. Ya siapa man atau abad al-aqwana akan beberapa makhluk. Man boleh atau murid. Yang enak sih murid ya. Tapi kalau orang tasawuf itu menyebut murid itu al-fakir. Fakir. Fala ya'ba'u maka tidak peduli siapa murid biar dengannya akuan. Walayal tafitu dan tidak menengok siapa murid ilai kepadanya akuan. Id wujudua karena bahwasanya udah mulai hafal nih bahwasanya. Wujudnya akuan itu ariatun pinjaman. Wal wujudu bahwasanya wujud al hakiki yang hakiki itulah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa samaratu dalika bermula buahnya yang demikian itu inkisafusani. Terbuka yang kedua tadi. Itu alayabko tidak tersisa. Finadorika di dalam pandanganmu apa masa sesuatu. Tastan itu yang bersandar siapa engkau ilahi kepadanya mak. Walama dan tidak sesuatu tastanisu yang merasa tenang siapa engkau bi dengannya mak.
fayatimu maka sempurna laka bagimu apa tawakulu tawakal, wa tafwidu dan tafwid, wa tafwidu dan tafwid, wa ridho dan ridho, wal istislam dan istislam penyerahan diri. Ini hampir semakna. Walati bermula perkara yang kasifu, walati bahwasanya perkara yang kasifu yang terbuka apa alati bisa lisi yang dengan yang ketiga itu adzatu dzat al muqaddasatu yang disucikan. Wa samaratu dzalika bermula buahnya inkisafus salis itu al fana ufana atau sirna al kamilu yang sempurna. Aladiyang huwa yang bermula alad, huwa aladiyang atau aladi rupanya perkara, biar gak banyak yangnya. Rupanya aladi perkara. Huwa bahwasanya aladi itu dihlizul baqai. Dihliz itu bahasa jarang ya. Dihlizul baqai terasnya sifat baqa, teras emperan. Fayafna maka sirna siapa murid anfanai dari fananya, wa adami dan tidak adanya, istihlakan dengan keadaan, istihlakan karena bukan kalau hal itu diambil dari isim fa'il. Istihlakan karena ya binasa atau rusak. Fi wujudi sayyidi di dalam wujud sayyidnya. Wa nahika dan kecondongannya, bukan larangannya. Bima dengan sesuatu. Yahsulu yang bisa hasil apa malau baginya. Hina idzin ketika itu. Ketika itu apa? Yafna'an fanaihi. Itu namanya tanwin iwat anil jumlah. Minal mawahibi nyatanya namanya min bayaniyah. Minal mawahibi nyatanya beberapa pemberian wal asrari dan asrar al ilahiyati yang bangsa Tuhan. Faidah taroko maka ketika telah taroki tarofai, bukan alasan taroko. Faidah taroko maka ketika telah taroki naik siapa man atau murid andalika dari yang demikian itu khala bukan tarofai ya taroko maka pudar siapa murid fi makomil bako di dalam makom bako atau khala maka masuk khala masuk aja. Siapa murid fi makomil bako di dalam makom bako. Kalau berkata siapa sahibul awarif, pemilik kitab sahibul awarif, wal baki bahwasanya sisanya itu fi makom di dalam makom. Layah jubu yang tidak menindingi akan makom siapa al-haqqa Allah anil khalqi dari makhluk, bukan anil khalqi ini, anil haqqi dari Allah gitu ya. Walal khalqi dan makhluk
anil khalqi dari makhluk gitu ya. Benar ya. Walal khalqu dan tiada bahwasanya makhluk anil haqi dari Allah. Walal khalqu bahwasanya walal khalqu tiada bahwasanya makhluk itu anil haqi dari Allah. Wal fani bahwasanya yang fana itu mahjubun ditindingi bil haqi dengan Allah. Anil khalqi dari makhluk. Indah selesai apa kaul? Ini karena panjang ya agak dipercepat. Su'aul basirati, cahaya penglihatan hati. Jadi dalam hati itu ada basiroh. Basiroh itu penglihatan hati. Hati itu hanya merupakan wadah yang di dalamnya ada matanya. Mata hati itu namanya basiroh. Apabila penglihatan hati seseorang sudah sempurna, maka alam semesta ini tidak bisa mendindingi mata hatinya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa Rasulullah? Bi khalfi ka'ama min ru'yatun sabatat. Bi khalfi ka'ama min ru'yatun sabatat. Di depannya kayak belakangnya. Rasulullah kalau melihat depan, ya belakang kelihatan. Bi khalfi ka'ama min ru'yatun sabatat. Itu penglihatan Rasulullah. Makanya kisah Sarokoh yang ngejar Nabi, kudanya terjeblos sendiri, Rasulullah tanpa melihat. Tapi sebenarnya ngelihat. Jadi mata batin ini, mata hati ini tidak bisa didindingi oleh alam semesta. Dan tiada batas. Tapi kalau mata zahir kita terbatas. Jaraknya terbatas. Makanya barang siapa mengandalkan mata zahirnya maka akan tertipu. Barang siapa mengandalkan mata batinnya maka dia akan selamat. Maka kita asah mata batin itu dengan belajar ilmu tauhid. Kita terangi mata batin itu dengan mengaji. Karena ilmu itu adalah cahaya. Latihan nih ya dengan riyadhah. Dipaksa. Wa ya'buru anhu binuril akli wa bil ilmil yakin. Kata-kata basiroh itu. Cahaya basiroh itu juga dinamakan cahaya akal. Jadi akal kita itu sudah sempurna. Akal yang sempurna itu bagaimana? Akal yang sudah bisa membedakan yang hak dan yang batil. Siapa al-hak? Allah. Siapa al-batil? Makhluk. Itu kalau hakikat. Kalau hakikat itu al-haq Allah, al-batil makhluk. Wabil ilmu yakin dan dengan ilmu yakin. Pengetahuan yang dibarengi oleh keyakinan yang sangat. Cahaya akal dan ilmu yakin itulah yang dimaksud su'aul basyirah. Kalau orang itu sudah begitu, apa yang terjadi? Yushiduka kurbahu minka. Cahaya penglihatan hati tersebut menyaksikan terhadapmu pada dekatnya Allah darimu. Kedekatan Allah di dalam hatinya orang yang cahaya hatinya sudah nyala, sudah bersinar. Ini sampai nggak bisa dibedakan. Jadi Allah itu bukan dekat. Allah itu dekat nggak? Allah itu bukan dekat tapi sangat dekat. Sehingga kedekatannya Allah itu digambarkan kayak garam dan asinnya.
Garam sama asinnya. Asinnya bisa dipisah nggak dari garamnya? Kayak kafan dan putihnya. Putih itu sifatnya, kafan itu yang mausufnya. Bisa dikatakan kafan itu ibaratnya sifatullah, putih itu sifatullah, kafan itu dzatullah. Putih itu akbarnya, kafan itu Allahnya. Jadi bukan dekat tapi sangat dekat. Sehingga tidak ada celah dalam hati kita ini terlantar. Allah enggak memperhatikan kita, enggak ada celah. Susah ya dekat sama Allah, gembira ya dekat sama Allah. Kalau gembira merasa jauh dari Allah, kalau susah dekat sama Allah kadang kebalik-balik. Jadi Allah itu hanya meliputi sebagian, enggak keseluruhan. Wa ainul basirah wa yu'abbaru anu binuril ilmi. Kalau ainul basirah diungkapkan dengan ungkapan cahaya ilmu, wa ainil yakin dan cahaya yakin. Yusiduka adama kali wujudi itu menyaksikan terhadapmu akan ketiadaanmu. Liwujudi karena wujudnya Allah. Wa ya'baru anu binuril haq juga diungkapkan dengan cahaya kata-kata nuril haq wa bihaqil yakin. Wa hakul basirati, itu tadi yang masih terusannya itu ya. Hakul basirah, saya baca aja dulu. Itu yusiduka wujudaula adamaka itu menyaksikan terhadapmu kepada wujudnya Allah, tidak ketiadaanmu dan tidak wujudmu. Saya kupas sekilas, ada namanya ilmu yakin. Ilmu yakin ini misalkan Ka'bah. Ka'bah itu kita kalau baca fikih ya diterangkan tentang fikih tentang masalah Ka'bah dan menjadi kiblatnya seluruh orang-orang yang sholat. Kita yakin nggak Ka'bah itu ada? Tapi belum ke sana kan? Tapi di dalam hati Ka'bah itu memang ada menurut ilmu pengetahuan yang kita miliki. Tapi sebenarnya kita belum pernah ke sana, tapi yakin adanya Ka'bah itu. Meyakini adanya Ka'bah dan kita belum pernah melihat dan belum pernah ke sana, itu namanya ilmu yakin. Pembelajaran gini namanya ilmu yakin. Ketika dia ke sana melihat Ka'bah, tapi belum sampai masuk ke dalamnya, melihat aja. Itu namanya ainul, ya oh ternyata benar ya. Subhanallah. Kalau kita umrah pertama, wah subhanallah Ka'bah kelihatan, senang gitu. Tapi belum sampai ke sana, belum sampai masuk ke dalamnya. Masih belum tahu, belum masuk Masjidil Haram. Masih dari base itu kelihatan gitu. Atau kelihatan menaranya jam dunia ini ya. Melihat Ka'bah tapi belum masuk ke dalamnya, itu namanya apa? Ainul yakin. Biar bisa dipaham aja. Ketika seseorang memasuki Ka'bah, memasuki Masjidil Haram, lantas tawaf di Ka'bah, itu namanya hakul yakin. Sudah tunggal sama Ka'bah sana. Ini gambaran yang dari keterangan ini. Su'aul basirah tadi, ya kan? Hakul basirah, ainul basirah, hakul basirah. Atau bisa dikatakan ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Singkatnya begitu. Nah, bisa dipahami ya. Nah, kita ini masih mana ini? Ilmu yakin apa sudah ainul yakin, apa sudah hakul yakin di hadapan Allah ini.
Karena Ka'batullah hakikat itu adalah zatnya Allah. Jadi Ka'batullah itu ada di dalam hatinya orang mukmin. Yaitu tempatnya ingatnya hati kepada Allah yang terus menerus. Maka hatinya orang mukmin itu juga dinamakan Ka'batullah. Karena seseorang gak pernah lepas hatinya dari mengingat Allah di dalamnya. Ibaratnya orang tua muter terus. Masalah Allah ini apa kita itu masih sekedar dalil-dalilnya, terus kita yakini, itu namanya ilmu yakin. Kita lanjutkan dulu deh. Walhasilu, kesimpulannya, anasalika yahtifu ala qalbis anwarun ilahiyah. Sesungguhnya orang yang suluk itu, orang yang menempuh berjalan kepada Allah itu, cahaya-cahaya ilahi itu bersuara atas hatinya. Yu'abaru anu biadil ibarat, diungkapkan dengan beberapa ungkapan. Wa yatarattabu ala kulli wahidin samaratun wa fawaid. Diurutkan atas tiap-tiap yang satu itu mempunyai beberapa buah dan faedah. Qala ba'duhum wala yablugul abdu hakikata tawadhu. Seorang hamba itu tidak akan sampai kepada hakikatnya tawadhu. Apa hakikatnya tawadhu? Hakikatnya tawadhu itu ketika kita sudah enggak merasa bisa tawadhu. Bukan yang namanya tawadhu itu orang yang disuruh duduk di bangku depan tidak mau, lantas dia di belakang. Olehnya di belakang itu kadangkala hatinya masih merasa dia bisa tawadhu. Itu bukan tawadhu. Karena di dalam hatinya masih ada kebanggaan sifat mulia. Merasa dalam hatinya ada sifat mulia, itu bukan tawadhu. Karena tawadhu itu sifat mulia. Ketika dirasa saya bisa tawadhu, itu bukan mulia namanya. Jadi tawadhu yang hakikatnya sirnanya merasa bisa tawadhu ketika tawadhu. Sirnanya rasa rendah diri ketika dia rendah diri. Enggak ada yang lebih rendah darinya. Habis rendahnya. Yang paling rendah sudah enggak ada lagi. Kalau masih ada, bawahnya masih punya murid, wah saya itu lebih tinggi dari muridnya, belum tawadhu juga. Masih punya murid. Sudah enggak ada yang lebih rendah darinya. Perasaan tawadhu yang kayak begitu itu tidak akan sampai kepada hamba atau murid kecuali ketika lam'ani nuril musyahadah, ketika berkilaunya cahaya musyahadah. Jadi kita menyaksikan sesuatu itu membutuhkan suatu cahaya. Gitu. Kalau saya pengen lihat gambar-gambar ini, butuh cahaya enggak? Butuh cahaya. Kalau nggak ada cahaya saya nggak bisa ngelihat. Mata saya tajam, tapi nggak ada cahayanya. Ini nggak bisa. Maka butuh namanya lam'ani nuril musyahadah. Kilauan cahaya musyahadah. Maksudnya penyaksian kepada Allah yang dibarengi dengan pertolongan yang berupa hidayah dari Allah. Fi qalbi, di dalam hatinya. Jadi hatinya itu harus terang. Jadi mata hati itu untuk melihat itu butuh cahaya. Mata hatinya itu sempurna, tapi nggak ada cahaya, percuma juga. Cahayanya terang, mata hatinya buta. Melihat nggak? Kalau kita pengen cahaya hati, ya kita banyak berzikir. Karena setiap amalan-amalan, wirid-wirid itu mengeluarkan suatu cahaya yang dinamakan warid. Apa warid? Nur yang turun, nur yang sampai. Makanya tugasnya itu dinamakan wirid. Orangnya namanya murid, orangnya wirid, tugasnya warid, pertolongannya Allah. Imbang. 3. Murid, wirid, warid. Murid nggak wirid, nggak ada waridnya.
Ngaji aja tapi nggak pernah wirid. Nggak riyadhah. Maka ketika murid itu ya wirid, maka turun warid, maka hatinya itu bisa yang dinamakan, inilah yang dimaksud lam ani nuril musyahadah, oleh Allah dibimbing. Ini loh kenyataan yang sebenarnya. Yang tadinya dia ingkar jadi yakin. Ketika ditunjukkan oleh Allah kenyataan yang sebenarnya, orang itu akan mengalami perubahan yang pesat. Orang itu berubah macam-macam kok. Ya. Kadang-kala kecilnya nakal, ya. Remajanya masih nakal, pertengahan umur tiba-tiba dibuka oleh Allah hatinya, dengan secepat kilat dia berubah dengan perubahan yang sangat. Tiba-tiba jenuh aja sama masa lalunya. Itu urusannya Allah. Loh, orang itu kalau sudah mendapatkan hakikatu tawadhu, apa yang terjadi? Tadzubu nafsu, nafsunya itu hancur. Dan nafsunya mempunyai tabiat kepada Allah dan kepada makhluk. Bimahwi asariyah, dengan terhapusnya pengaruh-pengaruhnya. Jadi nafsunya itu zahirnya bermasyarakat, hatinya itu berserah diri kepada Allah. Zahirnya biasa-biasa aja, tapi hatinya itu nggak pernah lupa Allah. Itu apabila tadzubu nafsu. Kita tetap bergaul, bekerja, tapi hatinya tuh nggak pernah melihat makhluk. Matanya ngelihat makhluk, hatinya nggak pernah lihat makhluk. Karena makhluk itu dianggap sebagai bayangan, yang dilihat hanya yang bercermin. Adapun dia bermasyarakat, ini karena ngikuti, ya, apa yang harus dia lakukan karena masih di dunia. Kalau orang masih di dunia itu nggak bisa lepas dari dunia, dan harus di dunia. Sebenarnya orang-orang ahlilah ini nggak betah tinggal di dunia ini. Mau dunia itu isinya adalah darul bala, tempatnya bala. Darul imtihan, tempatnya coba uji coba. Darul ghurur, tempatnya tipuan. Nggak ada orang hidup di dunia nggak pernah ditipu. Nggak ada orang hidup di dunia nggak pernah kena bala. Tapi karena harus, memang ad-dunya mazra'atul akhirat, dunia itu adalah tanamannya akhirat, maka dia tetap di dunia, tapi hatinya nggak pernah tinggal di alam yang hina ini. Kemana? Ke alam ulwi, nyambung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya di alam ulwi, alam keluhuran. Karena harus, ya harus. Tapi jangan sampai dunia ini ngerecokin hati kita, ngerecoki suluk kita, ngerecoki usul kita, ngerecoki makrifat kita. Loh, bagaimana supaya nggak ngerecoki? Ya kita harus berguru dengan berguru yang benar, dengan pembimbingan yang benar, jalan yang benar, riyadhah yang benar. Karena buang dunia di hati itu nggak gampang, itulah nggak orang ahli spesialis kan susah. Maka dari situlah muncullah beberapa torikoh. Ada torikoh Qadiriyah, itu guru spiritualnya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada torikoh Syadzaliyah, guru besarnya adalah Imam Asyadzili dan lain-lain, anak Sabandiyah dan macam-macam. Ini adalah guru pembimbing rohani. Jangan nggak bertorikoh kalau bisa. Apa jaminannya Allah terhadap orang yang sudah menempuh jalan torikoh tersebut? Wa ala wistaqamu ala torikoti la asqainahum ma'an ghadaqah. Wa ala wistaqamu ala torikoti, niscaya jika mereka taqamu ala torikoti, istiqomah atas torikoh, jalan agama yang benar, la asqainahum ma'an ghadaqah, niscaya kuminumi mereka
air kehidupan sejati. Ma'an godako, rezeki yang berlimpah ruah dalam tafsir. Meliputi rezeki dohir, rezeki batin, rezekinya jisim, ya rezekinya roh. Jadi rohnya, jisimnya dapat sandang pangan, rohnya dapat rezeki. Apabila kita mau ala thariqah. Jadi ya zahirnya ke makhluk, hatinya ke Allah. Makhluk gak pernah menutupi hatinya untuk ingat kepada Allah. Itu apabila sudah tadzubun nafsu. Kita kan masih belum ya, tapi ya mudah-mudahan kumpul sama orang yang sudah bisa, mudah-mudahan jadi bisa. Ya, pokoknya penting semangat ya. Bisa enggak itu urusannya Allah. Yang penting belajar, yang ngaji yang benar, wirid yang benar, zikir yang benar. Nanti Allah yang mengarahkan, bukan kita. Yang penting tugas dijalankan. Hasilnya urusan Allah. Wasukuni wajatiyah, dan diamnya gejolaknya nafsu. Nafsunya sudah gak gejolak. Nafsunya sudah tunduk. Nafsu siapa yang tunduk itu? Nafsunya para nabi, para rasul, para aulia Allah. Wa gubariyah, dan debunya nafsu, kotoran-kotoran nafsu udah hilang. Lo nafsu yang begini ini dinamakan nafsu mutmainnah. Jadi nafsunya udah mutmainnah. Ini namanya nafsunya nafsu mutmainnah. Nafsu yang sudah siap pulang ngadep sama Allah. Matinya gampang kalau udah nafsu mutmainnah. Ngantuk gini, ngaji ngantuk, lek mati. Lepas mutmainnah. Nggak terasa matinya kayak rambut dicabut dari adonan roti. Wa bayyana al-musannif anna alladhi yankashu binuril awal. Musannif menjelaskan bahwa orang yang terbuka dengan cahaya yang pertama, qurbullah minka, dekatnya Allah kepadamu, darimu. Wa samaru dalika wanatijatu, buah dan kesimpulannya adalah mukraqabatu ta'ala. Dia merasa diintai oleh Allah yang terus menerus, merasa diawasi oleh Allah yang terus menerus. Kapan saja, di mana saja, hatinya itu nggak pernah kehilangan Allah. Namanya muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Terus timbul rasa malu, mau doa minta sesuatu gitu. Itu kadang-kadang hatinya merasa malu. Iya ya, Allah tuh sangat dekat sama aku, maha dermawan, maha segala-galanya. Masa sih saya minta? Masa sih saya mau ngomong, ya Allah, utang saya banyak belum bisa bayar. Ya Allah, saya pengen ini dan itu. Seandainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyontohkan hambanya untuk meminta dan Allah tidak memerintahkan, maka orang-orang ini cukuplah merasa dirinya dalam pengawasan Allah tanpa diucapkan. Jadi olehnya dia minta itu karena apa? Perintah Allah, ngikuti sunnah Rasulullah. Karena Rasulullah juga berdoa. Namanya etika, tata krama. Etikanya seorang bawahan itu ya meminta. Karena adab saja atau etika, tata krama. Walaupun kita ini punya bos, bosnya itu dermawan, ya tata kramanya tetap mengajukan prosedur apa gitu. Sebagai penghormatan. Karena kalau nggak ada yang minta, siapa yang menjadi Tuhan, siapa yang menjadi hamba, nggak nampak. Dengan adanya peminta ini, maka nampaklah siapa Tuhannya, siapa hambanya. Tapi nggak boleh meyakini kalau nggak minta Allah itu nggak ngasih. Jadi dalam hati ya Allah itu sudah tahu permintaan saya ini.
Tapi hanya sekedar ubudiyah. Itu namanya dia menampakkan sifat hamba. Ya saya itu tiap hari minta, bukan nggak minta. Tapi nggak pernah setelah minta terangan-angan, Allah kok nggak ngasih ya? Nggak pernah. Pokoknya saya minta ya tugas saya minta aja. Jalani tugas aja. Masalah Allah ngasih apa enggak, ngabulkan enggak pernah terpikir gitu. Nah, saya tadi minta duit kok belum dapat duit, ya enggak. Tapi ada dalam hadis orang yang disibukkan membaca Al-Quran dan berzikir sehingga gak sempat meminta, itu Allah akan memberikan pemberian yang lebih baik daripada orang yang meminta-minta itu, yang tidak disibukkan dengan zikir dan baca Quran. Itulah yang dimaksud rezeki min haitsu la yahtasib, enggak minta dikirim. Jadi jatahnya itu dikirim oleh Allah. Lah orang itu malu sama Allah kalau sampai minta, Allah itu sangat dekat. Perilakunya senantiasa diawasi oleh Allah. Gak pernah ngasih tahu Allah begini dan begitu. Bahkan gak merasa dirinya diteledorkan oleh Allah. Allah gak pernah lupa kepada hambanya subhanaman la yanamu wala yasuma, suci Allah yang gak pernah lupa, gak pernah tidur, ya gak pernah lupa. Jadi gak ada orang terlupakan. Kalau kita lagi seret rezekinya memang jatahnya belum. Ya nggak seret itu, udah terima aja. Kata layaraka khaisunaka, sehingga Allah itu tidak melihatmu sekiranya mencegahmu. Maksudnya Allah itu sudah Allah sudah nggak melihat sekiranya mencegahmu. Jadi Allah itu sudah lepas. Maksudnya lepas itu ya seorang itu sudah dalam bimbingan Allah. Allah nggak usah ngomong, itu jangan dilakukan loh. Neraka, nggak usah. Itu lakukan loh, pahalanya segini, enggak. Jadi orang itu sudah oleh Allah sudah ya? Pokoknya dengan otomatis orang itu kalau larangan oleh dalam hatinya udah timbul, ini nggak boleh. Kalau itu ketaatan ya timbul semangat untuk melakukan ketaatan tanpa diperintah, tanpa dilarang. Karena sudah jelas haram dan halal di dalam hatinya. Al halalu bayinun wal haramu bayinun wa bainahuma mustabihat. Halal jelas, haram jelas, enggak jelas namanya subhat. Jadi kalau kita kan kadang masih dijewer dulu melalui bala ya, baru sadar ya. Suruh syukur, nunggu dikasih duit banyak dulu baru alhamdulillah. Kalau orang ini udah enggak. Udah muncul rasa syukur di dalam hatinya. Taubat udah muncul dalam hatinya. Nyumber. Jadi hatinya sudah menjadi pendaman cahayanya Allah. Nah, kalau kita kan kadang nunggu diingetin baru mau taubat ya. Ngaji nunggu dikasih pengumuman baru mau ngaji ya. ini tingkatan ini kayaknya masih belum. Tingkatan ngaji aja kita belum, apalagi yang namanya tingkatan tadi itu muraqabah. Jadi muraqabah itu ya sudah. Ya pokoknya kalau waktunya bangun ya berarti bangun aja. Muraqabah. Muraqabah enggak. Artinya orang yang derajat ini sudah dalam bimbingan Allah. Allah udah gak nyuruh, Allah yang gak ngelarang. Tapi dia gak pernah keluar dari jalur kebenaran. Nahi mungkarnya ya karena li'ilai kalimah tillah. Amar ma'ruf nahi mungkarnya. Walif kiduka, Allah gak pernah kehilangan kamu. Allah wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dalam muraqabah wa huwa ma'akum ainama kuntum. Di mana saja kamu berada, Allah bersamamu. Kebersamaan Allah itu namanya ikhatoh ma'iyah. Kebersamaan meliputi yang kebersamaan. Jangan dibayangkan Allah bersamamu itu kayak teman kita gandeng-gandeng. Itu bertentangan dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika. Kalau dengan sifat esanya Allah, gak ada yang mensekutu sama sekali.
Ikhatoma'iyah itu nggak bisa dibedakan. Kebersamaan Allah kepada hambanya itu nggak bisa dibedakan, nggak bisa dipisah. Inna Allah ala kulli syai'in muqit wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Itu dalilnya ada di kertas yang keduanya itu. Itu sudah saya dalil-dalilnya sudah saya tulis sekalian. Ini yang pertama. Jadi tingkatan pertama ini apa tadi? Su'aul basirah atau ilmu yakin. Masih ilmu yakin paling dasar tadi yang saya terangkan. Paling dasar udah begitu itu. Ya, paling dasar kan ilmu yakin. Karena ditingkatkan yang kedua. Apabila orang sudah mampu suluk untuk yang kedua apa namanya? Ainul basirah. Ainul basirah atau dinamakan ainul ya yakin. Adamiyatu kullu maujudin fi wujudil haq. Itu tidak adanya segala yang maujud di dalam wujudnya Allah. Dalam hati itu sudah nggak ada makhluk. Karena yang ada hanya wujudnya Allah. Memang sifat wajib itu sifat wujud. Sifat mukhalafnya apa? Adam. Yang Adam siapa? Makhluk yang wujud. Yang Adam pernah ada enggak? Yang Adam enggak pernah ada. Yang wujud enggak pernah enggak ada. Sementara orang yang belum mencapai ini, yang enggak wujud kadang-kadang kita wujud-wujudkan. Bahkan kadang-kadang makhluk yang wujud Allah itu hilang. Sampai ada buku mencari Tuhan. Mencari Tuhan, Tuhannya hilang. Loh, padahal Allah itu nggak pernah hilang. Allah itu wujud tanpa pernah hilang. Nyata. Ad-dhahir, nampak. Wujud, nampak lagi. Jadi sifat wajib wujud itu sifat wujud itu hanya untuk Allah. Sifat mukhal itu untuk makhluk. Berarti makhluk itu memang nggak ada yang selama-lamanya. Tapi kadang-kadang kita menyangka keberadaan makhluk itu. Ketika makhluk disangka keberadaannya, maka nyangka pula makhluk itu punya manfaat dan bahaya. Ketika kita nyangka makhluk itu punya manfaat dan bahaya, maka ada orang takut sama makhluk, ada orang nyembah makhluk. Padahal itu hanya bayangan. Allah itu kaya apa melarat? Kaya sifatnya Allah. Sifat melarat sifatnya makhluk. Yang melarat nggak pernah kaya. Jadi makhluk itu melarat terus menerus. Loh kok punya kekayaan? Itu bukan miliknya. Karena bukan sifatnya. Maka dinamakan al-fakir. Yang dimaksud al-fakir itu orang yang merasa melarat terus menerus. Ya melarat jisim, melarat roh, melarat hidup, melarat ilmu. Ya melarat segala-galanya sudah nggak pernah punya. Melarat itu nggak punya sampai. Barang siapa masih merasa punya melarat namanya kaya. Masih punya. Iya. Sampai melarat itu nggak punya. Al-fakir yang hakikat. Ya nggak punya kaya, ya nggak punya melarat. Kalau masih punya berarti kan Tuhan ya. Karena yang punya itu hanya Tuhan loh. Allah itu yang memiliki kemelaratan, yang memiliki kekayaan. Tapi Allah nggak pernah melarat. Sempurna. Merasa punya melarat itu masih belum al-fakir sebenarnya. Masih punya. Karena fakir itu menghilangkan rasa punya. Punyanya itu hilang. Nah, bagaimana kita punya? Kita sendiri aja nggak ada kok punya dari mana? Hah? Kita ini ada nggak ada. Bagaimana yang nggak ada bisa punya? Kan aneh kan? Aneh nggak? Oh nggak ada kok punya. Yang punya itu mesti yang ada. Allah yang punya sifat wujud, punya segala-galanya. Al-Malik, Malikul Mulki. Oh nggak ada kok punya, lah aneh ya. Oh dirinya aja nggak ada kok punya, apanya dipunyai? Oh alam itu juga nggak ada kok dimiliki. Jadi jelas yang punya sifat
wujud yang punya nama Al-Malik, Rob, Malikul Mulki, tu'til mulka man tasya. Jadi ketika orang yang dikehendaki dikasih, itu bukan kekayaannya orang itu. Tu'til mulka man tasya. Kadang-kadang kita ini nggak sadar kan bahwa diri kita itu nggak ada. Loh, bagaimana diri kita nggak ada bisa mempunyai sesuatu yang nggak ada juga yang kita sangka adanya. Loh, itu hakikatnya al-fakir. Kadang orang gampang-gampang banget bikin gelar al-fakir gitu ya. Padahal masih al-ghani. Syirik masih ya. Kalau kalam doa, Ya nggak apa-apa itu di dalam pembahasan ini. Karena nggak usah nyirikin orang. Maksudnya fakir sebenarnya itu bukan yang mereka kira itu nggak punya ilmu, merasa rendah, bukan begitu maksudnya. Jadi fakir sejati hilang rasa fakirnya, nggak punya rasa. Bagaimana punya? Nggak ada kok punya. Nah, ini kalau didalamkan, ternyata kalau kita ngaji masih banyak kekurangan kita ya. Iya. Kita lanjutin. Jadi nanti sudah alam ini nggak wujud selama-lamanya, yang wujud hanya wujudullah. Ibaratnya kita mandang pohon itu mangga gitu, yang ada yang mangga itu sudah nggak ada daun nggak, ya pokoknya itu mangga begitu itu udah. Mau daun ya tetap mangga, mau kembangnya ya kembang mangga, mau ranting ya ranting mangga, itu istilahnya nggak ada makhluk. Istilahnya. Itu tingkatan yang kedua. Fayasyadul akwana adaman, dia memandang, menyaksikan makhluk itu adam, nggak ada. Adam sama Adam beda. Kalau Adam nama Nabi Adam, Adamun udumun lau. Adam tanah katanya. Adam pakai ain. Falayabau biya wala talfitu ilayya, dia nggak pernah peduli dengan makhluk, ya nggak pernah nengok makhluk. Loh, kenapa? Ya karena nggak ada apa yang ditengok. Kita tuh nengok karena ada yang ditengok. Ya ke dapur, nengok kanan, nengok kiri karena masih siapa tuh masih ada sarapan gitu ya. Ya kalau nggak ada apa yang ditengok. Ya nggak pernah nengok, mau dirinya aja lebur, gimana mau nengok? Ya dirinya aja sudah nggak ada kok nengok. Perasaannya begitu. Berarti apa yang terjadi kepada dirinya ya semuanya hatinya wujud tuh. Wujudu ariyatun, karena wujudnya itu adalah ariyah, wujud pinjaman. Istilahnya pinjaman, sebenarnya Allah nggak pernah meminjamkan kita ya. Ya nggak pernah, kapan kita dipinjemin? Oh nggak ada kok dipinjemin. Istilahnya itu ariyah, pinjaman. Oh dunia ini hanya pinjaman, harta itu hanya istilah titipan atau pinjaman, ariyah ya, titipan atau pinjaman, titipan. Kalau titipan kalau diambil marah nggak? Mestinya enggak, tapi kita ini diambil sama Allah, dikurangi kekayaannya kadang nggak terima ya. Gimana katanya titipan? Mesti kayak tukang parkir itu, ya. Mobilnya diambil malah senang, diambil satu, ya sampai mobilnya habis yang ditunggu loh malah tambah senang. Alhamdulillah habis semua gitu ya. Kira-kira alhamdulillah bokek total gitu. Baru diambil separuh udah gerutu. Wal wujudu hakiki Allah subhanahu wa ta'ala, wujud yang sebenarnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Arya itu wujud pinjaman atau wujud simbolis. Atau dalam bahasa lain wujud majazi. Yang terkenal biasanya pakai kata-kata wujud majazi. Majaz. Majaz itu menyebutkan sesuatu tidak memakai bahasa aslinya.
Wa samaratu dzalika, buahnya yang demikian itu apa kalau orang sudah inkisaf bisani ini, sudah ainul yakin. Allah yabqa fi nadharika ma tastanidu ilaihi. Allah yabqa, tidak tersisa di dalam pandanganmu apa yang engkau bersandar kepadanya. Sudah enggak ada sandaran kecuali hanya Allah. Istilah bahasa luasnya, orang itu sudah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah, yang mencukupi aku Allah, wa ni'mal wakil, Allah sebaik-baiknya wakil, wa ni'mal maula, Allah sebaik-baiknya pelindung, wa ni'man nasir, Allah sebaik-baiknya penolong. Jadi buahnya sudah hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala mastastani subi. Tidak ada sesuatu yang menjadi ketentraman kecuali hanya Allah. Enggak ada yang penghibur yang sejati kecuali hanya Allah. Kumpul makhluk itu hatinya sudah gelisah. Ya orang ini nggak pernah kumpul makhluk karena tidak pernah menganggap makhluk itu ada. Maksudnya bagaimana? Apakah secara zahiriahnya orang itu nggak bermasyarakat? Tetap bermasyarakat. Tapi hatinya terus-menerus bahwa makhluk itu ada wujud. Apa yang keluar dari, misalkan makhluk itu berbicara, dia mengikutkan itu sebenarnya hakikatnya sifat kalamnya Allah. Ketika berkuasa dia mengikutkan sifat kodratnya Allah, iradah sama, terus semuanya sifatullah yang ada. Sifatullah itu dinamakan akbarnya Allah, maka alam itu dinamakan akbarnya Allah, kebesarannya Allah. Bukan berarti kita enggak bergaul, enggak, tetap bergaul, tapi enggak pernah mengitikotkan makhluk itu wujud. Apa yang terjadi itu ya wujudullah. Istilahnya aplikasinya lah ya. Aplikasi, diaplikasikan. Bahasa Jawanya diejawantahkan. Diejawantahkan. Istilah wayang itu ditayangkan. Tapi hakikatnya semuanya dalang sebenarnya. Jadi ini sebenarnya tetap bermasyarakat, tapi hatinya nggak pernah terdinding masyarakat. Setiap komunikasi apapun hatinya ingat sama Allah. Sehingga semuanya menjadi zikir. Orang yang begini ini dalam tingkatan ilmu tasawuf dinamakan orang yang sudah bisa sholat daim. Sholat yang kekal, ingat kepada Allah yang terus menerus. Yang nggak dibatasi oleh waktu. Kalau sholat syariat dibatasi waktu, tapi kalau sholat daim nggak dibatasi oleh waktu. Sholatnya hati itu nggak dibatasi waktu. Fayatimu laka tawakul, maka sempurna bagimu tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya, kalau sudah hatinya begitu itu ya sudah dicukupi oleh Allah, nggak usah ngomong, Allah udah ngirim. Jadi Allah udah tahu orang ini udah butuh gini, belum ngomong udah dikirim. Karena yang ngawasi itu yang Maha tahu. Jadi orang ini sudah, pokoknya ya rezekinya itu udah ngalir aja. Jadi lesannya itu dijadikan tumpul oleh Allah, nggak sempat minta, udah dikasih duluan. Kalau ada duluan kan nggak minta ya. Matanya itu sudah dikasih duluan sehingga nggak pengen. Orang pengen kan nggak punya. Jadi matanya itu melihat sesuatu sudah ada, jadi nggak pengen. Melihat apa aja hal udah ada. Nah, tapi orang yang begini ini nggak akan berlebihan. Jadi orang yang begini puas dengan apa yang diberi oleh Allah. Dengan sifat qanaahnya. Tawakal. Fa idza azamta fatawakkal Allah. Fa idza azamta fatawakkal Allah. Innallaha balighu amrih. Sesungguhnya Allah yang menyampaikan
urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sungguh Allah telah menjadikan segala sesuatu itu dengan ketentuan. Sudah ada ketentuannya. Jadi kalau kita tawakal, Allah yang ngasih, gitu loh. Terus diukur, ini pasnya orang yang begini rezekinya segini. Orang yang begitu itu pasnya rezekinya segitu. Kalau anak kecil rezekinya udah diukur sama Allah. Lah yang ngemas Allah kira-kira meleset nggak? Jadi rezekinya udah dikemas oleh Allah, nggak akan meleset. Jadi orang itu senang aja. Oh, memang. Jadi melihat pemberiannya Allah itu udah senang. Ketika di depan saya ada air segelas ini, saya nggak pengen minta lebih dari itu. Memang saya juga nggak haus banget. Segini saya minum separuh juga. Kadang-kadang nggak keminum juga memang. Tapi ada. Gitu. Tapi suatu saat keselak udah ada disiapin. Nggak usah ngomong, tolong saya keselak ambilin air gitu. Tapi sudah disiapin. Sehingga orang itu nggak sampai keselak. Gitu loh. Nah, sehingga orang yang sudah dicukupi oleh Allah nggak sampai hidupnya terlontar-lontar. Karena sudah disiapin oleh Allah. Sebelum kejadian udah ini nanti ibaratnya kamu nanti mau batuk udah ada obat batuk. Nggak usah beli ke jauh-jauh. Innallaha balighu amri. Qad ja'ala likulli syai'in qadar. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadar. Terusannya ayat. Tawakal. Tafwid itu lebih tinggi dari tawakal. Penyerahan secara total. Sampai nggak merasa bisa tawakal. Itu namanya tafwid. Kalau tawakal tadi kan menyerahkan tapi masih punya rasa, masih punya sesuatu yang diserahkan. Tapi kalau tafwid itu sudah lenyap penyerahannya. Lebih dalam lagi. Ridho itu artinya nggak marah. Jadi ridho itu tarkul ghadab. Ridho artinya tarkul ghadab, nggak marah terhadap apa yang dibagi oleh Allah. Kecil ya bersyukur, gede ya bersyukur. Itu namanya ridho. Ridho tarkul ghadab, nggak marah dengan apa yang dibagikan oleh Allah walaupun kecil. Nggak gerundel artinya. Wal istislam. Ya sama aja itu. Istislam itu lebih tinggi. Jadi lenyapnya sifat tawakal, sifat tafwid dibarengan dengan ridho itu namanya Islam. Hampir sinonim sebenarnya. Tapi ada tingkatan-tingkatannya. Wa ufawidu umuri ilallah. Itu umuril Allah innallaha balighu amri. Waladian kasifu bisalis yang ketiga. Orang yang terbuka dengan derajat yang ketiga ini. Waladi perkara yang waladian kasifu bisalis. Orang yang terbuka dengan derajat yang ketiga ini, apa itu? Adzatu. Iya. Hakul basiro itu adzatu. Saya contohkan ibaratnya orang tadi percaya terhadap Ka'bah sudah di sananya, sudah nyampe, sudah di lokasi. Sudah melihat, ya sudah megang. Maka di sini makomnya makom dzat. Makom dzat itu sudah nggak ada makhluk. Maka kata-kata alladzi fatara samawati wal ard. Alladzi maknanya apa biasanya? Alladzi dzat. Fataros samawati yang menciptakan langit dan bumi. Kata-kata zat itu makhluk belum ada. Kalau zat itu belum ada makhluk. Berarti Allah zat yang menciptakan langit dan bumi. Sebelum langit bumi diciptakan, alladzina sudah ada zat. Jadi zat itu belum ada makhluk. Kalau Allah, sebutan Allah itu berarti makhluk sudah ada. Nama sudah ada yang nyebut. Kalau nama belum ada yang nyebut, namanya alladzi. Bisa dikatakan qadim azali. Tapi Allahnya sudah ada.
Apanya? Iya, Allah. Nama Allah belum lahir kalau Al-Ladzi itu. Allah. Bukannya wujudnya. Nama Allah belum adzahir. Kalau kata-kata Al-Ladzi itu nama Allah belum adzahir karena makhluk belum diciptakan. Ini adzahir di makhluk apa adzahir di Allah? Ya kalau nama Allah adzahir itu berarti sudah nampak makhluk. Allah sudah menciptakan makhluk, nama Allah disebut. Bisa dikatakan Al-Ladzi itu dinamakan makom akhadiyat, makom zat. Alam semesta belum ada. Maka apabila kita pengen akhadiyat, bayangkan sebelum adanya makhluk. Pasti Allah kan? Istilahnya bahasanya Allah. Sebenarnya Allah, Al-Ladzi. Jadi kalau kata-kata Al-Ladzi itu berarti Allah belum menciptakan langit dan bumi. Maka yang menciptakan langit dan bumi. Artinya sebelum langit di bumi diciptakan, dia sudah ada. Sebelum makhluk ada itu. Maka dinamakan makom zat. Maka kita harus tahu namanya makom akhadiyat, makom zat. Zat jati, hidup jati. Ada makom wahdah. Zat sudah berkehendak mengeluarkan nur, namanya nurullah. Nurullah berkehendak mengeluarkan nur sifat, namanya nur Muhammad, namanya wahdah. Itu makhluk belum ada. Ada namanya makom wahidiyah. Zatullah berkehendak mengumpulkan nurullah dan nur Muhammad lamanya 50.000 tahun. Dari proses nurullah dan nur Muhammad, nurun ala nur itu akhirnya terjadi alam semesta. Itu ngerti, harus ngerti kedudukan. Akadiyah, wahdah, wahidiyah, alam arwah, alam misal, alam ajsam, alam insan kamil, alam dunia, alam barzah, alam kubur, sampai seterusnya. Akhirat. Maka di sini kalau Al-Ladzi zat. Makom zat itu sirnanya makhluk. Makanya kalau sudah makom 3 itu makhluk sudah nggak ada sama sekali dalam hatinya. Karena maka kata-katanya Al-Ladzi. Lahirnya asma Allah ya bareng ketika Allah menciptakan makhluk. Lahirnya guru bareng ketika belum punya murid, guru kemana? Yang ada masih zatnya guru. Lahirnya bapak bareng dengan dengan anak yang pertama. Sebelum punya anak yang pertama, nama bapak di mana? Yang ada masih zatnya bapak. Namanya masih disimpan di dalam zatnya. Itu yang dimaksud Al-Ladzi, biar bisa memahami. Maka orang zaman dulu, jadi yang melahirkan nama bapak itu anak yang pertama. Maka orang Jawa, bapaknya si Anu, sebutannya anak yang pertama. Karena dia yang mengagungkan nama bapaknya. Itu. Tapi sebelum punya anak, gimana nama bapak ya? Disimpan di dalam zatnya, itu istilah ad-dhahir nama. Biar harus banyak contoh-contoh lah biar ngerti. Ya lahirnya presiden nih bareng dengan rakyat. Ketika rakyat belum ada, presidennya ada nggak? Ya nggak ada, masih disimpan di dalam zatnya presiden itu. Gelarnya. Nah, ketika akadiyah ya agung sendiri tanpa ada yang mengagungkan, hidup sendiri tanpa ada yang menghidupkan. Dalam bahasa tasawuf, awal tanpa ada permulaan, akhir tanpa ada penghabisan, lamun tak ada habisnya. Itu namanya makom akhadiyah. Terlalu lama nanti kalau terlalu ini. Waladhian kasih bisalis adzatul muqaddasah, zat yang disucikan. Sucikan artinya sudah la ilaha illallah, maknanya la maujuda illallah, sudah nggak ada, hatinya itu sudah, bayangan udah hilang. Kalau yang kedua tadi kan masih ada bayangan, makhluk dianggap sebagai bayangan Allah yang bercermin. Loh, kalau ini sudah nggak ada bayangan, sirnanya bayangan, ini kedudukan yang ketiga. Maka muqaddasah disucikan dari segala sesuatu selain Allah. Buahnya apa? Al-fana, al-kamil. Fana itu artinya sirna yang sempurna.
Sirna yang sempurna itu sudah segala-galanya sudah nggak ada dalam hatinya. Fana itu artinya rusak. Dunia yang fana gitu ya. Dunia yang fana artinya sirna. Iya. Buat dihlizul bako, emperannya atau terasnya sifat bako. Jadi memandang makhluk itu kayak terasnya itu nggak ada apa-apa, tapi hatinya ditanami sifat bako. Kalau fana itu makom apa? Fana itu sirnanya, hatinya tinggal sifat bakonya Allah. Bisa dikatakan fana itu jadzab, bako itu sudah sempurna. Maka dikatakan Robbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin wa ja'alni min ladunka sultanan nasira. Wa Robbi adkhilni mudkhala sidqin, ya Allah masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar. Ketika fana. Wa akhrijni mukhraja sidqin, bermasyarakat. Jadi ketika mudkhala sidqin itu artinya ketarik ke Allah. Wa akhrijni sidqin melayani masyarakat. Fayafna an fana'i, maka sirna dari fananya. Dan dia ini fana tapi sudah enggak merasa bisa fana karena dirinya sendiri fana. Sirna dari merasa bisa fana karena ada orang itu bisa menfanakan sesuatu, enggak ada. Tapi dirinya sendiri itu enggak bisa gitu. Masih ada, sehingga timbul rasa bisa, wah saya itu loh bisa khusyuk, wah saya masih bisa cerita. Ini sudah nggak bisa cerita, dirinya ini sudah fana. Rasa fana yang ada dirinya itu hilang. Karena kita kadang-kadang bisa menfanakan sesuatu, tapi nggak bisa menfanakan diri kita sendiri. Sehingga masih bisa diceritakan fananya itu, gitu. Jadi rasa fana, wa adami dan ketiadaannya. Istihlakan pokoknya binasa fi wujudi sayyidi, di dalam wujud Tuhannya. Wa nahika bima yasullahu min aitin minal ma'wad. Hasilnya dari semuanya itu adalah pemberian-pemberian rohaniah. Orang itu dengan mawahib itu akan mempunyai karomah, keistimewaan yang tidak didapati oleh kebanyakan orang. Mawahib yang terbesar adalah ilmu makrifat billah, termasuk ilmu laduni, ini bagian dari mawahib. Ilmu laduni, ilmu asrar, pokoknya ilmu-ilmu yang enggak didapati di dalam bangku belajar. Tapi ilmu-ilmu yang sifatnya apa? Ilhamiyah, atau dikatakan ilmu laduni. Ilmu laduni itu bukan pointer ngomong, enggak. Laduni itu ilmu langsung diwejang sama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hatinya. Loh, kalau dia sudah naik terhadap derajat demikian itu, maka dia akan menempati tempat yang namanya masuk ke dalam makom bako, yang ada hanya ketetapan Allah. Semua selain Allah sudah nah. Qala Sahibul Awarif berkata, wal baqi fi maqam wilayah jibul haq. Yang tersisa di dalam makom yang Allah enggak pernah, yang Allah tidak mendindinginya dari makhluk dan dia tidak mendindinginya dari makhluk. Bagaimana? Ya Allah tidak mendindinginya dari makhluk dan tiada makhluk mendindingi Allah, itu adalah makom fana. Wala khalqu anil khaq, dan makhluk jauh dari Allah. Makom fana itu adalah mahjubun bil khaq. Makom fana itu adalah terdinding dari mahjubun bil khaq, terdinding dari Allah, jauh dari makhluk. Bahasanya intinya begini, yang namanya maksudnya ini adalah orang itu kalau sudah mencapai makom ini, Allah tidak mendindinginya dari makhluk. Maksudnya apa? Dia itu tetap bermasyarakat, tetap bergaul, tapi hatinya itu sudah nggak pernah meyakini
ketetapan makhluk itu, maksudnya sirna tetap. Ya begitu guys, ya sampai seterusnya. Jadi maksudnya ini makom yang sempurna itu adalah makom yang stabil. Dohiru syariah, batinu hakikat. Dohirnya bermasyarakat, hatinya terus menerus kepada Allah. Jadi bukan berarti orang kalau sudah mencapai makom begitu Allah aja, bukan. Maksudnya itu orang-orang jadab itu namanya. Ya Allah aja sampai dohirnya kalah. Jadi ini dohirnya nggak kalah. Jadi dohirnya tidak menutupi batinnya, batinnya tidak menutupi. Dari itu yang dimaksud Rabbi adkhini mudkhala siddiqin wa akhrijni mukhraja siddiqin. Hatinya tempat masuk yang keluar hanya kepada Allah, tempat keluar yang benar ya kepada makhluk, tapi hatinya enggak menganggap bahwa makhluk itu mempunyai suatu ketetapan. Wallahu alam bisawab. Masih ada pertanyaan? Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan maupun paparan-paparan ilmu yang sangat luas dan dalam dari diri kita. Jadi nama Rasulullah lagi mengatakan tentang su'aul basirah, wa'idul basirah dan juga hakul basirah. Luar biasa kalau kita mau menyelami, merenungi, ini Masya Allah, ini yang sangat luar biasa. Terlebih lagi bagi orang-orang ataupun rekan-rekan yang sudah masuk pada tahapan thariqah, ya. Ini ilmu yang sangat bermanfaat lagi untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan daripada penjelasan yang tadi sudah disampaikan, apa itu su'aul basirah, wa'idul basirah maupun hakul basirah. Ada yang mau ditanyakan, silakan. Dari jamaah yang di aula ada? Penjaga ada? Penjaga? Ada? Enggak ada, udah sirna. Antara sirna sama ngantuk. Dari yang di majelis ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada kaitannya dengan balik pada hati? Jadi hakul basirah itu apakah ada kaitan atau dengan Allah atau balik pada hati? Yang pertama. Kemudian pada su'aul basirah, ainul basirah dan hakul basirah boleh dikatakan su'aul basirah ini dikatakan sebagai cahaya akal, kemudian ainul basirah ini sebagai cahaya ilmu, dan hakul basirah ini sebagai cahaya ilmu. Boleh dikatakan
Apa pertanyaannya? Pertanyaannya hakul apa tadi? Hakul basiro. Apakah ada hubungannya dengan? Baiklah. Kata-kata manunggaling kawula Gusti. Ilang kawulane garek Gustine. Jadi bahasanya manunggaling kawula Gusti, ilang kawulane garek Gustine. Menunggalnya hamba dan Tuhan, hilang hambanya tinggal Tuhannya. Itu sebenarnya bahasa orang-orang yang tadinya itu lupa kepada Allah. Karena sebenarnya Allah itu enggak ada istilah manunggaling kawula Gusti, itu enggak ada. Karena Allah itu tunggal. Bagaimana sesuatu yang tunggal ada manunggal? Berarti kalau manunggal itu ada kesatuan yang lain yang masuk ke dalamnya. Jadi istilahnya orang yang tebal terhadap keyakinannya kepada makhluk, tentang makhluk itu wujud, bisa berbicara, berilmu. Ternyata dia itu sadar. Oh ternyata bisa berbicara, wujud, kuasa, ternyata semuanya itu milik Allah. Lantas dia kembalikan kepada Allah. Itu istilahnya manunggal. Istilah artinya manunggalnya hati yang ketika lupa kepada Allah akhirnya jadi ingat Allah. Itu timbulnya kesadaran seseorang bahwa ternyata itu semuanya itu miliknya satu. Tadinya kan menyangka pecah. Dia tuh ngira, gampang-gampangnya kata-kata itu bukan menyalahkan masalah manunggaling Gusti, tapi saya kasih tahu kefahamannya. Dia itu mengira bahwa daun itu sendiri wujudnya. Iya, padahal hakikatnya daun itu adalah tajalinya biji. Dikiranya ya daun itu sendiri, ranting itu sendiri, batangnya sendiri. Ternyata dia sadar, oh ternyata semua itu biji. Kesadaran itulah istilahnya menunggalnya daun dan bijinya, hilang daunnya tinggal bijinya. Maka bisa dikatakan itu hanya bahasa istilah. Istilah kesadaran seseorang yang tadinya nggak mengerti bahwa itu semuanya sebenarnya ya biji itu. Sebenarnya nggak nyatu. Apakah salah? Karena kulullahu akad, Allah itu esa. Apakah bisa dikatakan kesadaran tersebut dikatakan menyatunya daun dan biji? Ya enggak. Ya memang hakikatnya itu biji yang tajali. Itu akbarnya Allah dikiranya bukan gitu. Ya alam semesta ini akbarnya Allah. Itu maksudnya paham gak? Maksudnya manunggaling kawula Gusti. Jangan kita itu hamba termasuk ke Gusti. Salah nanti. Bukan. Iya. Jadi kata-kata wahidu tauhid karena Allah, memang kata-kata ibadah itu maknanya tauhid kan. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Budu itu tafsirnya wahidu. Tauhidkanlah. Apakah Allah perlu ditauhidkan? Tidak. Yang ditauhidkan hati kita. Karena menganggap ada selain Allah. Jadi hati kita yang ditauhidkan bukan Allahnya. Itu bisa juga itu maksudnya tadi itu. Jadi yang ada sebenarnya wahdatul wujud. Wujud tunggal. Udah bisa dipahami Pak Pol? Sebelum saya melanjutkan dulu paham supaya saya tidak keliru. Jadi yang dimaksud pemahaman manunggaling kawula Gusti itu artinya kesadaran seseorang bahwasanya makhluk itu fana, makhluk itu tidak ada, yang ada hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan terus meyakini makhluk dengan Allah. Iya. Yang tadinya dia itu yakini makhluk itu wujud. Tadinya dia meyakini seperti itu, kemudian Sadar. Dia itu fana. Iya. Musnah, hilang, ada yang ada hanya Allah. Itu namanya bako. Bukan berarti makhluk menyatu kepada Allah. Wah, enggak. Ini enggak akan bisa. Terima kasih Bu. Terus apa Pak Pol lagi? Satunya lagi. Boleh nggak ketika baginya itu kemudian dimaknai sebagai cahaya akal gitu. Ya boleh.
Itu kan udah ada tuh, bisa diungkapkan cahaya akal dan cahaya ilmu, soal basirah. Ainul basirah bisa diungkapkan dengan bahasa cahaya ilmu dan ainul yakin. Yang terakhir itu anwarul ilahiyah. Boleh itu bahasa lain. Iya, nah, dalam bahasa lain. Sudah kita akhiri apa?